Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Novitasari dengan NIM 112051. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 112000115. Perkenalkan, nama saya Ike Melina dengan NIM 112093. Perkenalkan, nama saya Nirmala Imoto Wahyudindarni dengan NIM 112000190. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 11200128. Saya Dwi Rahmawati dengan NIM 112000115. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack. Stack atau tumpukan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah terlihat seperti ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Kaidah utama dalam konsep stack adalah LIFO, yang merupakan singkatan dari last in first out. Artinya adalah data yang terakhir kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Berikut ilustrasi kerja sebuah stack. Pada ilustrasi ini, pertama dengan konsep LIFO, kita masukkan push barang, kemudian barang yang masuk pertama akan berada di paling bawah. Kemudian barang selanjutnya akan berada di atasnya. Kemudian jika kita akan mengeluarkan barang atau pop, maka barang yang keluar pertama kali adalah barang yang paling terakhir dimasukkan. Sebuah struktur data dari sebuah stack setidaknya harus mengandung dua buah variabel. Misalnya, variabel top yang akan berguna sebagai penanda bagian atas tumpukan dan array dari data yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam stack tersebut. Operasi-operasi dasar dalam stack ada dua, yaitu operasi push dan pop. Operasi push berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack. Sebelum sebuah nilai atau data dimasukkan ke dalam stack, prosedur ini terlebih dahulu akan menaikkan posisi top satu level ke atas. Berikut ilustrasi kerja pada operasi push. Misalkan, kita tidak memiliki data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita memasukkan data 7. Dia akan menjadi posisi top atau posisi pertama. Jika kita masukkan data 8, akan berada di atas data 7. Operasi pop berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus nilai terakhir yang berada pada posisi paling atas dari stack dengan cara menurunkan nilai top satu level ke bawah. Berikut ilustrasi kerja pada operasi pop. Di sini terdapat data 7, 2, 5, 9, 3, di mana 3 berada di posisi top. Kemudian kita akan mengeluarkan data 3 menggunakan operasi pop. Maka data yang pertama kali keluar adalah angka 3 yang sebelumnya angka 3 berada di paling atas. Dengan adanya operasi pop, angka 3 akan keluar dan angka 9 menjadi angka top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Melina dengan NIM 112093. Saya di sini akan menjelaskan tentang QQ. QQ atau antrian merupakan struktur data linear di mana penambahan komponen dilakukan di satu ujung, sementara pengurangan dilakukan di ujung lain. Kaidah utama dalam konsep QQ adalah FIFO, yang merupakan singkatan dari first in first out. Artinya adalah data yang pertama kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Ilustrasinya seperti ini. Kita memiliki data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Headnya di sini, tailnya di sini.
depannya di sini dan belakangnya di sini, ada di 0. Sebuah QQ di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe bentukan baru. Sebuah struktur data dari sebuah QQ setidaknya harus mengandung 2-3 variabel, yakni variabel head yang akan berguna sebagai penanda bagian depan antrian, variabel tail yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian, dan array dari yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam QQ tersebut. Operasi-operasi dasar dalam stack ada dua, yaitu operasi NQQ dan DQQ. Operasi NQQ digunakan untuk memasukkan sebuah proses NQQ, tail-lah yang berjalan sering masuknya data baru ke dalam antrian, sedangkan head akan tetap pada posisi ke-1. Misalnya di sini, posisi pertama, head ini ada di 0. Ini belum ada data. Kita akan memasukkan data 7 yang baru. Kita akan memasukkan data, otomatis datanya cuma 1. Dan ini akan menjadi head atau tail-nya. Kita akan masukkan data. Ada operasi DQQ digunakan untuk menghapuskan sebuah data atau nilai yang paling awal masuk ke dalam QQ. Operasi ini menaikkan nilai head 1 level. Data DQQ ini data awalnya itu ada 39527. Kita melakukan operasi DQQ ini otomatis, yang tadinya head di angka 7 karena operasi ini diambil dari nilai yang pertama keluar, otomatis yang kedua akan menjadi headnya di sini, tailnya tetap di angka 3. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya nama saya Dini Novitasari dengan NIM 112051. Di sini saya akan menjelaskan program antrian pada sewa kos dengan memakai stack dan QQ. Pertama, kami mendefinisikan QQ, lalu mendefinisikan NQQ, mendefinisikan DQQ, mendefinisikan rear, mendefinisikan front atau depan, mendefinisikan size, mendefinisikan SMPT untuk mengecek. Di sini kita menggunakan looping while dengan banyak sama dengan integer input, masukkan banyak antrian dengan for j in range banyak. Lalu orang sama dengan input, masukkan nama orang ke %i yang masuk di antrian. %i ini nantinya akan menjadi banyaknya data yang diinputkan pada program. Lalu print orang yang berada dalam antrian %s, lalu 0, lalu O sama dengan input, masukkan nama orang yang ingin ditemukan. Lalu diberlakukan perulangan while. If 0 sama dengan print s print, maka akan muncul selamat orang ditemukan. Maksudnya di sini nama orang yang masukkan tadi di sini maka akan ditemukan. Namun, jika tidak, maka akan keluar maaf, orang tidak ditemukan. Dan maaf, orang tidak ditemukan. Dan akan terprint total perulangan yang diperlukannya. Dan jika ingin misalkan mau lanjut nih, Y, berarti dia akan mulai menginput lagi data yang akan diinput untuk dimasukkan. Jika tidak, jika N, maka
program akan berhenti. Baik, di sini saya akan mencoba running program. Nah, di sini masukkan banyak antrian. Misalkan saya akan memasukkan antrian 2. Masukkan nama orang ke satu yang masuk di antrian, misalnya Dini. Lalu kedua, misalnya Ike. Orang yang berada di antrian yaitu Dini dan Ike, karena Dini adalah data yang dimasukkan pertama, jadi Dini dan Ike. Masukkan nama orang yang ingin ditemukan, misalkan Dini. Nah, akan terprint yaitu selamat orang ditemukan. Total perulangan yang diperlukan adalah 0, karena Dini adalah nomor antrian pertama. Jika ingin menambahkan antrian lagi, tekan Y atau N. Di sini saya akan mencoba Y, berarti perulangannya akan berulang lagi. Masukkan banyak antrian, misalkan di sini saya akan memasukkan 3. Masukkan nama orang ke satu yang masuk di antrian, misalkan Dini. Lalu masukkan nama orang kedua yang masuk di antrian, misalnya Ike. Masukkan nama orang ketiga yang masuk di antrian, misalnya Dwi. Lalu orang yang berada di antrian yaitu Dini, Ike, dan Dwi. Masukkan nama orang yang ingin ditemukan. Misalkan di sini saya akan mencari orang yang tidak ada dalam antrian, misalkan Nirmala. Maka akan terprint perulangan. Di sini ada perulangannya, total perulangan yang diperlukan adalah 5. Nah, jika ingin menambahkan antrian lagi, maka Y atau N. Jika N, maka program akan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.